Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast PPKG UNS. Dan kali ini aku Nabila yang akan jadi host kalian di podcast kali ini. Nah, kali ini kita kedatangan satu tamu spesial mahasiswa UNS. Beliau ini seorang perempuan, tapi beliau ini bisa maju di antara lingkungannya yang dominan laki-laki karena beliau ini ada di lingkungan STEM, pendidikan teknik mesin gitu. Nah, nggak usah basa-basi, kita langsung kenalan aja sama bintang tamu kita kali ini. Silakan Kak. Oke, halo, kenalin aku Dieva Naswadania, biasa dipanggil Dieva. Aku merupakan mahasiswa program studi pendidikan teknik mesin angkatan 2022. Nah, pada tahun 2023 kemarin, aku berkesempatan menjadi staf divisi Engine Electrical di Bengawan Tim UNS. Dan pada tahun 2023 kemarin, aku dan Bengawan Tim tuh berhasil meraih prestasi sebagai juara satu eh, kontes mobil hemat energi kategori urban mesin pembakaran dalam diesel, dan juara dua kategori prototipe mesin pembakaran dalam gasoline. Oke, itu sangat panjang dan buat aku yang anak komunikasi, jujur nggak ngerti. Nanti bisa dijelasin ya Kak. Tapi sebelum itu aku tuh penasaran, kenapa Kakak itu tertarik buat masuk di pendidikan teknik mesin? Kan itu cowok-cowok, tapi Kakak cewek malah berani masuk situ tuh kenapa? Mungkin aku sedikit cerita ya. Jadi alasan aku memilih program studi pendidikan teknik mesin UNS itu adalah karena aku ingin melanjutkan passionku di bidang otomotif. Nah, jadi aku tuh lulusan dari SMK Negeri 2 Surakarta, jurusan dari kendaraan ringan otomotif. Terus setelah lulus SMK itu, aku tuh pengen melanjutkan passionku di bidang otomotif. Terus aku tuh cari-cari informasi, dan akhirnya menemukan peminatan otomotif itu di program studi pendidikan teknik mesin UNS. Nah, kenapa aku nggak milih prodi teknik mesin UNS? Karena setelah aku cari informasi tuh ternyata prodi teknik mesin itu nggak ada peminatan otomotif. Nah, terus akhirnya aku cari-cari lagi nih informasi. Ternyata aku ketemu program peminatan otomotif itu ada di program studi pendidikan teknik mesin UNS. Jadi aku memilih program studi tersebut. Oke. Terus waktu mau daftar itu ada nggak kayak orang bilang ngapain masuk sana kan cewek atau ditentang dan gitu gimana? Mungkin kalau komentar atau hal-hal tersebut mungkin ada dari beberapa orang. Aku kayak menganggap, kenapa sih kok cewek malah daftar teknik yang notabene isinya laki-laki semua. Terus kan teknik kan pasti butuh kekuatan fisik yang gede, yang kuat gitu. Terus tapi ada beberapa orang itu juga mendukung sama motivasi aku tuh buat melanjutkan passionku di bidang otomotif. Nah, terus kalau dari ortu sendiri tuh bahkan malah mendukung aku buat melanjutin passion di bidang otomotif. Terus cara aku biar nggak terpengaruh sama omongan-omongan orang yang kayak, kenapa sih kok ambil dari mesin cewek lo padahal gini. Itu tuh gimana ya? Mungkin dari aku sendiri tuh kayak nggak membiarkan omongan-omongan tersebut tuh mempengaruhi aku gitu. Jadi kan ini kan passionku, kenapa kok kalian kayak ngurus sih? Kenapa sih kalian ngurusin passionku? Padahal kan ini masa depanku, terus ini passionku, jadi ini kelebihanku untuk lanjut di otomotif gitu. Oke, tadi kan Kakak bilang ya udah nggak apa-apa kan itu passionnya Kakak aja gitu. Berarti selama ini kalau keluarga dukung-dukung aja. Kalau keluargaku jujur dukung, malah latar belakang keluargaku tuh biasanya di bidang otomotif. Ayahku pemilik bengkel kayak khusus tempat wedding mobil off-road gitu. Iya. Terus mamaku tuh juga dukung aku buat nerusin passionku di bidang otomotif gitu. Oke, jadi malah nyambung gitu Iya. ya, keren kan? Nah, oke, nah terus tadi kan Kak bilang gabung di pengawan tim, Iya. ya terus itu kan divisinya teknikal banget gitu, bisa dijelasin nggak Kak? Itu tuh sebenarnya ngapain, kerjanya apa? Oke, mungkin aku sedikit jelasin tentang divisi di pengawan tim. Nah, divisi di pengawan tim tuh ada dua, divisi teknis sama divisi non teknis. Nah, kebetulan aku tuh gabung di divisi teknis, di divisi engine and electrical. Ya. Nah, engine electrical tuh ngapain aja sih? Nah, kita tuh bertanggung jawab buat gimana ya? Membuat mesin itu sehemat mungkin gitu. Jadi khususnya aku itu kan bertanggung jawab di engine urban diesel. Jadi tuh aku di situ bertanggung jawab membuat mesin diesel itu bisa sehemat mungkin gitu. Jadi kan kita kan merancang dua mobil, satunya mobil urban, satunya mobil prototipe. Nah, untuk mesin dieselnya itu dipakai untuk mobil urban. Nah, di situ fungsiku tuh sebagai membuat mesin tersebut tuh bisa hemat dan membuat mobil urbannya tuh melaju dengan menggunakan bahan bakar yang sehemat mungkin. Oke, nah terus kalau aku lihat di Instagram pengawan tim, Kakak itu cewek sendiri di sini, bener Kak?
Iya. Nah itu Iya. gimana rasanya? Jadi cewek sendiri terus divisinya mesin banget gitu. Mungkin rasanya tuh waktu awal-awal aku join di Bengawan Tim tuh mungkin ada perasaan canggung dan kayak bisa nggak ya aku akrab sama teman-teman yang isinya laki-laki semua. Iya. Nah, terus seiring berjalannya waktu tuh ternyata tuh kayak overthinking tuh berlebihan banget gitu. Nah, Ternyata tuh kakak tingkat sama teman-temannya tuh bahkan mengayomi dan membuat suasana di lab itu bahkan kayak nyaman dan membuat aku tuh merasa oh nyaman banget ternyata di sini, ternyata nggak sesuai sama pikiran-pikiranku yang sebelumnya sebelum aku join gitu. berarti kakak sendiri juga sempat overthinking gitu Iya. karena cewek sendiri di tim ini. Iya benar. Berarti kalau bisa dibilang di pengawalan tim itu untuk stereotip gender gitu-gitu nggak ada kayak direndahin karena cewek gitu-gitu nggak ada. Mungkin awalnya ada, sempat ada kayak diskriminasi gender gitu. Bisa nggak ini cewek dengan apa ya tenaga yang kecil dibandingkan dengan laki-laki Iya. yang punya tenaga yang kuat gitu. Iya. Tapi seiring berjalannya waktu kan aku bisa membuktikan kalau ternyata aku tuh nggak sesuai dengan pandangan mereka. Aku bisa kuat dan bisa kayak mengerjakan hal-hal yang biasanya laki-laki lakuin gitu. Berarti kakaknya juga usaha untuk menunjukkan itu kan ya? Iya. Ya benar. Keren. Dan terus yang kompetisi itu, tadi kan kakak ngomong bikin mesin, bikin mobil yang sehemat mungkin. Terus ini ada kompetisi KMHE, juara juga. Nah itu bisa diceritain nggak? Singkatnya kakak itu di sana posisinya apa, terus gimana? Oke, untuk jadi aku jelasin KMHE. Nah, KMHE itu kan singkatan dari kontes mobil hemat energi. Ya. Nah, itu tuh diadakan oleh apa Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional oleh Kemendikbudristek. Nah, itu lombanya kemarin tahun 2023 itu lokasinya di sirkuit Ancol. Nah, pada tanggal 28 Oktober sampai 3 November kalau nggak salah. Nah, itu kan pastinya kan panjang kan waktunya. Iya. Itu tuh banyak kayak urutan-urutan sebelum lomba dilaksanakan, mulai kayak dari registrasi peserta, terus ada grand opening, terus nanti ada pengecekan kayak mobil, mungkin tinggi mobil, terus lebar mobil dan lain-lain. Terus nanti ada baru masuk ke lombanya, race-nya, balapannya gitu. Terus setelah race itu kan pasti ada pengumuman, nah, kalau ada awarding lalu ditutup dengan grand closing gitu. Terus di sana juara. Ya, di sana alhamdulillah Bengawan Tim dapat 2 prestasi, juara 1 kategori urban tadi yang mesin pembakaran dalam diesel, terus juara 2 kategori prototipe mesin pembakaran dalam gas lain. Nah itu satu tim itu ada berapa orang kak? Untuk Kayaknya besar banget gitu ya? Iya, untuk satu tim itu kalau di divisi teknis kemarin kan antara 8 orang gitu, 8 orang, dan itu kan sekitar 20 orang yang berangkat ke sana. Ya, terus itu ceweknya dari semua orang itu dikit. Kalau ceweknya dalam hal apa, dalam tim atau Yang tim KMH ini yang berangkat ini? kalau ceweknya mungkin satu-satunya aku, karena 2023 gitu. Cewek lagi satu-satunya. Iya, satu-satunya. Untungnya kamarnya nggak ganggu. Iya. Terus selama ngerjain itu kan kalau kompetisi otomatis kayak orang-orangnya udah punya ambisi kan gitu kan. Nggak yang cuma ngerjain santai-santai doang gitu. Tetap ada kayak diskriminasi gitu, ngerasa minder atau kayak yaudah fine-fine aja gitu. Kalau di Bengawan Tim sendiri sih fine-fine aja ya, karena kan setiap orang tuh punya porsi dan kayak tanggung jawabnya masing-masing. Nah, mereka tuh berkontribusi terhadap tanggung jawabnya masing-masing untuk mencapai satu tujuan tim, yaitu menang juara gitu. Iya. Jadi kayak kalau diskriminasi atau stereotip gender mungkin nggak ada di sana tuh. Oke, nah terus kalau dari ceritanya kakak tadi, secara pengalaman pribadinya kakak, pernah nggak kakak itu ngerasa di teknik, entah di pengawan, di prodi atau di lain-lain, kakak itu kayak direndahin gitu sebagai perempuan karena di lingkungan teknik yang banyak cowoknya gitu? Kalau direndahin sih mungkin nggak ada ya, karena kayak yang bilang tadi tuh baik di prodiku dan atau di Bengawan Tim tuh mereka tuh kayak menganggap perempuan dan laki-laki itu setara. Jadi nggak ada kayak kesetaraan gender antar, oh kamu perempuan, kamu laki-laki. Nah, terus gimana sih kita sebagai perempuan cara ngatasin, kayak mungkin barangkali ada kesetaraan apa namanya gender, ya itu gimana? Nah, mungkin bagi perempuan-perempuan tuh kita bisa membuktikan bahwa kita tuh sebagai perempuan tuh nggak lemah dan bisa membuktikan bahwa kita tuh juga setara dengan laki-laki, bahkan mungkin bisa mengungguli laki-laki dalam bidang teknik gitu. Nah, terkait sama perbedaan gender tadi, nah kalau dari pengalaman kakak kan fine-fine aja, nggak ada. Tapi
barangkali nih kakak ada pesan-pesan buat teman-teman di sana, cewek-cewek yang mereka mau masuk di lingkungan teknik gitu katakanlah, atau yang emang udah nyemplung. Untuk mereka jangan takut gitu. Kita tuh cewek juga ada value-nya loh untuk bisa lebih di dunia yang dominan cowok gitu. Ada nggak Kak, pesan-pesannya? Besar itu mungkin untuk perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin sudah berkecimpung di dunia teknik atau belum berkecimpung di dunia teknik itu mungkin tetap percaya diri dan yakin bahwa kita tuh sebagai perempuan tuh juga bisa setara dengan laki-laki. Oke. Terus tetap percaya diri pokoknya, terus jangan pernah menyerah terhadap mimpi kita. Terus tetap berkembang dan jangan pernah henti untuk belajar. Nah, terus aku jadi penasaran Kak. Jadi kan tadi Kakak bilang dari keluarga pun ada background otomotif ya. Nah, apakah dari keluarga itu juga jadi background ke Kakak gitu? Jadi dorongan ke Kakak untuk kayak ya aku fine-fine aja di teknik gitu walaupun temennya kanan kiri cowok, tapi aku di teknik sebagai perempuan juga bisa maju gitu. Ada nggak Kak background kayak gitu? Mungkin aku cerita sedikit ya. Jadi dulu tuh sebelum aku masuk ke SMK 2 Surakarta, itu tuh aku tuh lulusan SMP swasta, SMP Islam Al Azhar 21 Solo Baru. Nah, waktu itu kan setelah lulus SMP kan ortuku tuh menyarankan aku buat masuk ke SMK 2 Iya. di jurusan Teknik Kendaraan Otomotif. Nah, pada waktu itu, waktu pertama kali masuk ke SMK ku itu, aku sempat kayak takut sama kayak minder gitu. Yang notabene kan SMK itu pasti mayoritas laki-laki. Iya. Nah, dari situ tuh di jurusanku tuh kebetulan malah hanya ada 2 orang perempuan. Hari pertama tuh aku kayak minder sama takut gitu, wah aku bisa nggak ya, isinya laki-laki semua. Nah, terus ternyata aku bisa beradaptasi dengan lingkungan yang notabene isinya laki-laki semua. Terus itu merupakan kayak pengalaman berharga aku selama ada di lingkungan teknik gitu. Berarti sebenarnya kakak itu yang sekarang juga terbentuk dari kakak dulu yang emang Iya. jadi cewek satu-satunya terus Iya, bener. minoritas gitu. Iya. Iya. Soalnya orang tuh kan juga dukung, jadi nggak apa-apa itu biar kamu beradaptasi besok waktu di masa depan. Kata kamu nggak punya teman cewek, teman-temanmu cowok semua. Mm-mm. Nah, terus menurut kakak nih, secara pribadi gitu, penting nggak sih circle untuk ngebangun kepercayaan diri, ngebangun ambisi untuk tetap maju terus, jangan sampai kalah sama cowok gitu, penting nggak? Mungkin yang dimaksud circle ini kayak mungkin pertemanan ya. Iya, benar. Mungkin pertemanan tuh penting sih menurutku. Jadi tapi kita tuh jangan mandang gender antar. Kita harus temenan sama yang cewek, terus kita teman sama yang cowok. Nah, jangan baik kita dengan pertemanan tuh jangan mandang gender. Kalau bisa kita bisa sharing-sharing terus berbagi pengalaman itu kan kita tuh jadi kayak punya insight positif gitu. Nah, pastinya kan kita tuh wawasan kita tuh terbuka dengan pertemanan itu. Terus kita kan jadi punya motivasi buat melanjutkan hal-hal yang ada di masa depan. Oke, itu sih Kak, keren-keren banget sih insight dari Kakak. Semuanya yang disampaikan benar-benar menurutku berguna banget. Zaman sekarang kan kayak kita nggak ngomongin di STEM aja deh, kita ngomongin di lingkungan ya sehari-hari gitu. Ada kan perbedaan gender kayak gitu-gitu. Nah, Kakak itu menurutku salah satu contoh keren perempuan yang bisa mematahkan itu gitu kayak cowok ya udah cowok ya udah sama aja gitu gak ada bedanya. Keren sih Kak. Nah, itu tadi guys, ada insight seru banget, asik banget, daging banget dari Kak Diva. Nah buat teman-teman nih, kalau mau nonton podcast selanjutnya, kalian bisa nonton di YouTube-nya PPKG UNS. Dan juga jangan lupa, kayak yang disampaikan Kak Diva tadi, jadi perempuan itu nggak usah takut gitu. Dengan lingkungan laki-laki itu nggak usah takut, karena gimana pun perempuan itu juga punya value, dan kita bisa pakai value itu untuk bisa terus maju. Bener Kak? Iya, jangan Iya. minder. Oke ya, gitu aja teman-teman podcast kita hari ini. Terima kasih sudah nonton. Dadah, dadah Kak.